pandemi itu sangat ini banget ya, sangat luar biasa banget itu efek sampingnya gitu kan. Akhirnya karena kita juga punya satu grup teman-teman yang terdampak gitu ya, kemudian akhirnya kita diskusi bagaimana kalau kita berkebun. Akhirnya teman-teman oke gitu ya. Akhirnya saya pilih tanah di Jababeka, kebetulan kan emang ada juga gitu peruntukannya untuk pengolahannya. Jadi kita bukalah lahan ini. Nah sekarang jadinya seperti ini. Tuh, terus teman-teman juga merasa gembira, merasa senang sekali gitu kan. Karena saking gembiranya gitu. Jadi sampai lupa tuh sama kerjaannya yang lalu gitu kan, yang lama gitu. Ini kan ada jeda penanaman ya. Kalau misalnya ada jeda penanaman itu gimana kalau masa jeda itu kita tanemin misalnya kangkung atau bayam atau ketimun gitu, gimana? Bisa nggak seperti itu? Misalnya kita tanemin kangkung nih. Ini pengolahannya kan luar biasa sama seperti kita mau nanam bawang. Kalau ini ditanamin kangkung, saya rasa nggak. Pak Idris dan teman-temannya gitu ya, dari waktu itu kita belum punya nama tim, kita masih berbaur biasa aja gitu kan. Nah disitulah kita sepakat untuk berhasil gitu. Nah itu kesepakatan itu gitu ya. Terus dari segi energinya juga kuat gitu sama teman-teman. Jadi muncullah akhirnya waktu sebelum ini terjadi gitu, kita tuh dapat orderan ini tuh bahannya ini hidroponik. Jadi hidroponik itu saya dipinta dari Presiden University suruh membuat. Jadi akhirnya saya kontak ke Pak Idris dan teman-teman gitu ya. Ya udah jadi kan ya. Jadi untuk satu pot itu 500 pot semuanya. Nah disitulah mulai bos-bos saya di Jababeka gitu ya. Oh ternyata iya bisa berhasil gitu kan. Ya mungkin yang di tanah juga akan berhasil gitu. Itu ada kekuatan dari bos saya, kebetulan sangat baik banget gitu ya. Sangat ngedukung gitu ya. Dengan kondisi yang terakhir itu kita memang ada kondisi waktu itu ada banjir sehingga ya hasil panennya gagal semua termasuk ya jagung. Nah akhirnya kita ke sini dari tim untuk memanfaatkan lahan yang ada di sini ya kita tim sendiri ternyata ada mempunyai keahlian untuk di bidangnya. Akhirnya kita sepakat dari itu ada namanya Pak Tommy, ya beliau itu memang udah berpengalaman di pertanian bawang, sehingga ya kami semua untuk mensupport penanaman bawang. Ini emang di luar pada umumnya karena tanahnya tanah liat yang cukup keras, sangat keras sekali. Makanya kita benar-benar dalam pengolahan lahan itu bisa dibilang ekstra. Dari segi kos pembiayaannya pun kita pasti lebih daripada tanah yang udah subur. Cuman kan dengan adanya kita berani nanam di lahan yang nggak produktif, orang jadi nggak takut lagi, nggak takut ini lahan ini cocok atau enggak, tergantung kitanya. Kita kalau bisa ngolah ya akan tumbuh seperti itu. Secara umum Indonesia mungkin ya termasuk salah satu konsumsi ataupun bahan dari masakan ya, itu salah satunya. Kemudian kita melihat dari sisi di Cikarang sendiri atau Bekasi itu penduduk cukup banyak. Artinya bawang yang kita tanam dan hasilnya itu pasti akan terjual. Nah, untuk penanaman sendiri ya memang ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama itu mengenai air ya. Jadi air itu harus benar-benar
cukup. Ya, cukup. Ya, pertama mungkin untuk perawatan yang mulai dari tanam sampai panen. Dari beberapa rekan ini masing-masing punya skill ya di bidang ini. Akhirnya kita menyatukan skill itu, kemudian dibantu dengan dari tim-tim dari kedinasan juga ada. Akhirnya kita ya secara umum ya kita di sini itu berbagi. Jadinya untuk hasil dari pertanian tersebut yang tadinya memang kita meragukan, ternyata dengan kondisi pandemi seperti ini ternyata di dunia pertanian itu sangat-sangat meyakinkan. Nah, itulah izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita semangat gitu ya, teman-teman juga semua punya ini aktivitas di sini dengan begitu antusiasnya. Saya juga tambah semangat jadinya. Gitu. Itu saja sih, karena ada semangat dan kemauan, jadi tercapai cita-cita itu. Semangat di teman-teman sangat luar biasa, Bu. Mereka jadi dengan wadah ini kita kan bisa sharing. Dengan adanya tim ini, jadi ada yang punya keluhan apa, mereka bisa tuangkan di situ. Jadi semangat untuk bergeraknya itu luar biasa. Untuk saat ini saya merasa bersyukur gitu ya, gembira karena teman-teman juga ikut senang gitu, saya juga ikut senang gitu. Kalau mereka susah, saya juga ikut susah. Karena udah seperti saudara. Jadi udah nggak seperti orang lain. Oh itu dari mana, gini-gini, enggak. Jadi ada persaudaraannya kuat di antara sesama tim kita di Farming Jadul gitu. Apa yang dihasilkan oleh alam itu pasti semua bermanfaat untuk manusia. Dan itu bisa kita lakukan kapan aja selama kita ada niat. Jangan minder jadi petani, ayo kita bertani. Apapun itu permasalahan di dalam kehidupan, itu kalau kita kuat, kalau kita punya inisiatif yang positif, itu pasti akan berhasil.